Bab 1711. Metode pembunuhan. Lalu, Lin Yi pergi ke kamar tidurnya. Tempat tidurnya berantakan, dan ada goresan-goresan di atasnya. Peralatan rias di meja rias berserakan di lantai, tetapi tidak terlihat seperti ada perkelahian. Lebih terlihat seperti dia sedang melawan. Setelah melihat-lihat, ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan di rumah Du Juan. Kemudian, ia kembali ke ruang tamu dan bertemu dengan Li Xianghui dan Gu Yiran. Apakah Anda menemukan sesuatu yang istimewa di tempat kejadian? Apakah kamu menemukan keempat hal ini? Kamera lubang jarum. Li Xianghui mengangguk, mereka disembunyikan dengan sangat hati-hati, tersebar di 2 kamar tidur, kamar mandi, dan dapur, menyediakan pengawasan 360 derajat tanpa titik buta. Du Juan seharusnya tidak tahu tentang ini, kan? Itu dugaannya, tapi kita harus menganalisis apa yang sebenarnya terjadi. Kita belum bisa langsung mengambil kesimpulan. Mayatnya telah dibawa pergi. Apakah ada hasil awal? Bisakah Anda memastikan bahwa itu bunuh diri? Selain keempat kamera ini, kami belum menemukan petunjuk yang berguna, tapi sepertinya ini bukan bunuh diri. Li Xianghui menunjuk dapur dengan dagunya. Mari ikut saya. Mereka berdua pergi ke dapur, dan Lin Yi melirik kompor. Saklarnya dimatikan. Secara logika, kalau itu bunuh diri, seharusnya tombol gasnya menyala. Saat ini, tombol gasnya tidak akan dimatikan. Bukan itu intinya. Lihat ini. Li Xianghui menunjuk ke pipa gas. Ada lubang yang terkorosi di sini, tetapi setelah diperiksa, ditemukan jejak-jejak manipulasi, yang cukup menegaskan bahwa ini adalah kasus pembunuhan. Namun, tidak ada petunjuk di TKP, sehingga sulit melacak pembunuhnya. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Kasus Song Deyuan belum terselesaikan, dan sekarang muncul kasus pembunuhan di kamar terkunci lainnya. Kasus ini menjadi semakin menarik. Saat mereka berdua sedang berbicara, seorang ahli forensik berjalan mendekat. Inspektur Li, hasilnya sudah keluar. Korban, Du Juan, meninggal karena keracunan setelah overdosis karbon monoksida saat tertidur. Tidak ada bekas luka di tubuhnya, dan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Kami dapat memastikan bahwa dia tidak berkelahi dengan siapapun semasa hidupnya. Ini kasus pembunuhan klasik yang terjadi di ruang terkunci. Saya ingin bertanya, bukankah orang-orang terbangun karena tersedak karbon monoksida saat tidur? Mungkin saja, tapi tergantung situasinya. Jumlah karbon monoksida yang bocor tidak signifikan. Saat ia menyadari apa yang terjadi, fungsi tubuhnya sudah terganggu, sehingga sangat sulit baginya untuk merespons secara efektif. Selain itu, tempat tidurnya sangat berantakan, dengan kerutan di mana-mana, yang menunjukkan bahwa dia berjuang cukup lama setelah diracuni, tetapi tidak berhasil. Oke, aku mengerti. Terima kasih. Setelah melaporkan kondisi korban, ahli forensik berbalik dan pergi. Lin Yi dan 2 orang lainnya berkumpul dan mulai menganalisis kasus tersebut. Apakah ada kamera pengawas di sekitar sini? Apakah Anda menemukan orang yang mencurigakan? Gu Yiran mengangkat bahu, ini lingkungan lama. Kamera pengawasnya cuma hiasan. Tak satu pun berfungsi. Itu agak aneh, kata Lin Yi. Setelah meninggalkan kantor polisi, orang-orang kami diam-diam mengikutinya. Kapan pembunuhnya masuk dan merusak pipa gas? Saya sudah bertanya kepada orang-orang yang bertugas mengawasi Du Juan. Mereka bisa memastikan bahwa Du Juan tidak keluar setelah masuk, dan tidak ada seorang pun yang masuk ke rumahnya. Lin Yi juga memikirkan hal yang sama seperti yang lainnya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kini mereka kembali menemui jalan buntu. Bagaimana si pembunuh bisa masuk ke rumah itu? Apakah ada kemungkinan si pembunuh masuk terlebih dahulu untuk memenuhi niatnya membunuh? Saat ini, hanya ada satu kemungkinan. Mereka tinggal di lantai 6, jadi kecil kemungkinan seseorang masuk melalui jendela dari luar karena akan terlalu terlihat, kata Lin Yi. Tapi masalahnya, kebocoran gas itu berasal dari pipa, dan bagian itu tidak memiliki katup, kebocoran itu terus-menerus. Ketika Du Juan kembali, dia pasti menyadari ada yang tidak beres. Bahkan lebih kecil kemungkinannya dia akan tidur dalam keadaan seperti itu, yang kontradiktif. Pertanyaan Lin Yi juga merupakan kunci kasus pembunuhan di kamar terkunci ini. Bagaimana si pembunuh mengendalikan gas dalam pipa? Kalau dia bisa memecahkan ini, dia pasti bisa mengetahui modus operandi si pembunuh. Lin Yi pergi ke dapur dan melihat pipa gas yang hancur. Kemudian, dia dengan hati-hati mendekat dan menyentuhnya. Ada beberapa duri kecil di area yang hancur. Jelas itu buatan manusia. Lin Yi mengamatinya dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi dia masih belum dapat memahaminya. Tidak ada orang di dalam, tetapi pihak lain dapat mengendalikan pembukaan lubang tersebut. Bagaimana mereka melakukannya? Saat Lin Yi memikirkan masalah itu, dia menyadari ada sesuatu yang salah.
Ia melihat benda hitam seukuran biji wijen di samping lubang itu. Sepertinya itu bukan karat. Saudara Li, apakah kamu punya pinset? Tanya Lin Yi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Ada sesuatu yang sangat aneh di pipa itu, aku akan mengambilnya dan menyelidikinya. Tunggu sebentar. Li Xianghui berjalan ke ahli forensik dan meminta sepasang pinset sebelum menyerahkannya kepada Lin Yi. Lin Yi mengambil tisu lain dan dengan hati-hati menghilangkan zat hitam itu. Apa ini? Tanya Gu Yiran. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan menatap substansi hitam kecil itu. Aku belum yakin. Aku mengambilnya dari sekitar lubang. Tapi sepertinya lengket. Aku melihatnya menempel di forsep tadi. Lin Yi tersadar dan buru-buru berlari ke jendela. Matanya terbelalak melihat apa yang ingin dilihatnya. Du Juan, meskipun cantik, tidak berbudi luhur, hal itu dapat dilihat dari perabotan di rumahnya. Atau lebih tepatnya, hanya sedikit wanita berbudi luhur yang menjadi simpanan orang lain. Dengan demikian, kusen jendela di rumahnya tidak bersih, terutama di sekitar jendela PVC, yang tertutup debu. Namun, ada garis putih yang membagi debu di jendela PVC menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, Li Xianghui dan Gu Yiran berjalan mendekat. Apa yang kamu temukan? Lin Yi menunjuk tanda putih di jendela. Saya mengerti bagaimana si pembunuh melakukannya. Tak seorang pun berbicara, menunggu Lin Yi melanjutkan. Si pembunuh menyelinap masuk ke rumah sebelum Du Juan kembali. Lalu diam-diam ia membuat lubang kecil di sana dan menutupnya dengan selotip secepat mungkin. Dengan begitu, pipa tidak akan bocor dalam waktu dekat. Lalu, bagaimana dia melepaskan rekaman itu? Pancing. Pembunuhnya ada di luar. Ia menggunakan tali pancing untuk menyambungkan pita di salah satu ujung pipa. Ketika waktunya tepat, ia menarik tali pancing keluar dan berhasil melepaskan pita tersebut. Gas di dalamnya tentu saja akan bocor keluar. Saya mengerti, kata Li Xianghui. Tanda putih di dekat jendela seharusnya adalah tanda yang ditinggalkan oleh tali pancing. Bab 1712. Kamu terlihat seperti selebriti internet. Pantas saja seluruh tempat itu tertutup debu, sementara hanya bagian itu yang bersih. Ternyata dia menggunakan pendekatan seperti ini, kata Li Xianghui. Metode pembunuhannya sudah terkonfirmasi, tapi ada masalah lain. Bagaimana si pembunuh bisa memastikan Du Juan tertidur? Tanya Gu Yiran. Dia tidak ada di ruangan saat kejahatan terjadi, jadi tidak ada cara untuk memastikan kondisi Du Juan. Jika rekaman itu dilepas lebih awal, Du Juan, yang belum tidur, pasti langsung menyadarinya. Rencananya pasti akan terbongkar. Kamera. Apa kau lupa? Saat kami menggeledah, kami menemukan total 4 kamera lubang jarum yang dipasang di 2 kamar tidur, toilet, dan dapur. Du Juan diawasi dengan ketat, sehingga setiap gerakannya jelas bagi pelaku. Tidak sulit untuk memastikan kondisinya saat itu. Gu Yiran mengerutkan kening dan tampak bingung. Mungkinkah orang yang memasang kamera pengawas itu adalah orang yang sama yang membunuh Du Juan? Itu sangat mungkin. Mari kita bawa kembali ke 4 kamera ini dulu dan minta seseorang dari departemen teknis untuk memeriksanya. Lihat apakah mereka bisa menemukan alamat IP yang terhubung dengan kamera-kamera itu. Kalau bisa, tidak akan sulit menemukan pembunuhnya nanti. Keduanya mengangguk serempak. Mereka menyetujui langkah selanjutnya. Kita kurang lebih sudah memahami situasi di tempat kejadian. Ayo kita kembali dulu, kata Li Xianghui. Nanti aku suruh orang jaga TKP. Kalau ada yang lain, 11 datang dan periksa. Lin Yi dan Gu Yiran mengangguk. Hari sudah larut malam, dan ini bukan waktu yang tepat untuk membahas kasus ini lebih lanjut. Mereka memutuskan untuk tidur dan melanjutkan diskusi besok. Kita harus mengawasi Song Ze dan Liu Fang dengan ketat, kata Lin Yi, tidak akan baik jika sesuatu terjadi lagi. Jangan khawatir, aku sudah menelepon dulu, kata Li Xianghui sambil melihatnya. Besok aku kerja jam 10. Kamu nggak perlu berangkat sepagi ini. Tidurlah yang nyenyak di rumah. Setelah beberapa instruksi sederhana, semua orang berjalan keluar bersama dan masuk ke mobil mereka untuk pulang. Setelah tengah malam, Zhong Hai menjadi sunyi dan tenang. Ia bagaikan seorang wanita yang kehilangan pesonanya dan menjadi sederhana serta damai. Di saat yang sama, ia juga sedikit tak bernyawa. Lin Yi memegang kepalanya dengan satu tangan dan mengemudi tanpa ekspresi. Lampu jalan yang redup menyinari wajahnya satu persatu, dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang kasus tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa si pembunuh telah membunuh Du Juan saat ini, yang berarti dia pasti mengetahui kebenaran masalah ini atau setidaknya sebagian dari kebenarannya. Pembunuhnya takut kejahatannya akan terbongkar, jadi dia mengambil tindakan terlebih dahulu. Dari perspektif ini, kecurigaan terhadap Song Ze dan Liu Fang akan sangat berkurang, karena mereka berada di bawah pengawasan polisi yang konstan, sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan pembunuhan itu sendiri.
Adapun menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan, hal itu pun sangat tidak mungkin, sebab tidak perlu menggunakan metode kasar seperti itu. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang berani mengambil pekerjaan seperti itu. Meskipun uang adalah hal yang baik, kehidupan lebih penting. Setelah berpikir sejenak, Lin Yi masih belum dapat menemukan jawabannya. Sekarang, satu-satunya petunjuk yang dimilikinya hanyalah kamera-kamera itu. Ia berharap seseorang dari Departemen Teknis dapat melacak alamat IP tersebut sehingga kebenaran dapat terungkap. Begitu saja, Lin Yi perlahan mengendarai mobil pulang dan diam-diam kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun, beberapa menit setelah dia tertidur, dia mendengar ketukan di pintu. Lin Yi bangkit dari tempat tidur dengan marah. "Hei Yuan Yuan, persetan dengan nenekmu. Sudah berapa tahun sejak nenekku meninggal?" Hei Yuan Yuan berdiri di pintu dan berkata, "Aku mau makan nasi gorengmu. Cepat bangun. Aku tidak punya waktu untuk memasak untukmu, aku perlu tidur. Jika memang begitu, aku tidak akan membantumu menganalisis kasusnya. Aku sudah menganalisis semuanya. Kau sama tidak bergunanya seperti alat yang tumbang. Tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Tunggu sebentar." Lin Yi bangun dari tempat tidur dan membuka pintu, mendapati He Yuan Yuan dan Ji Qingyan di luar. "Apa yang kamu temukan? Masak dulu. Nanti aku kasih tahu kalau sudah selesai." Ji Qingyan terkekeh sambil menuruni tangga. Ia sudah terbiasa dengan mereka berdua yang bertingkah seperti ini. Dengan kondisi Lin Yi saat ini, bahkan jika ia tidak tidur semalaman, itu tidak akan memengaruhi kondisi mentalnya. Ia hanya mengenakan pakaiannya dan pergi ke dapur. Sementara itu, Qin Han dan dua orang lainnya masih tidur nyenyak di villa lain dan tidak bangun. Lin Yi juga sangat perhatian, melakukan banyak hal dan juga memberikan bagiannya. "Katakan padaku, petunjuk apa yang kamu temukan?" "Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang penting," kata He Yuan Yuan. "Kemarin, saat memeriksa dokumen perusahaan mereka, kami menemukan bahwa Song De Yuan sedang mengerjakan sebuah proyek besar. Jika ada cukup waktu, kami bisa menyelidiki lebih lanjut perusahaan tempat ia bekerja sama untuk melihat apakah kami bisa menemukan petunjuk. Itu saja." "Ya, itu dia." "Sial, petunjuk macam apa ini? Kalau aku tahu, aku nggak akan bangun." "Bukankah kamu terlalu menuntut?" kata He Yuan Yuan. "Lagi pula, kamu orang pertama yang melihatku pakai baju baru hari ini. Kamu seharusnya puas." Sambil berbicara, He Yuan Yuan bahkan berputar di tempat. "Aku baru sadar kalau aku bisa pakai banyak baju yang dibeli kakak senior. Kakak senior bahkan bilang aku terlihat seperti selebritas pakai baju ini. Bagaimana menurutmu? Kamu tidak terlihat seperti selebritas. Kamu terlihat seperti influencer internet." "Influencer internet yang mana?" "Ibu Liang Zichao." "Sialan," gerutu He Yuan Yuan. "Aku ingin memberimu lebih banyak petunjuk karena penampilanmu yang bagus. Hehe. Sampai jumpa, kurasa. Aku akan memberimu kenaikan gaji. Ayo, ayo, ayo. Kita bicara pelan-pelan." He Yuan Yuan berkata sambil tersenyum. "Setelah kamu pergi kemarin, aku tidak punya kegiatan apapun, jadi aku melihat kembali materi perusahaan mereka dan menemukan suatu kebetulan yang mengejutkan." He Yuan Yuan menatap Lin Yi secara misterius, ekspresinya mirip dengan Kiao Xin. 3 bulan sebelum jatuh dari tebing, Song De sudah mengganti kamera hampir dimanapun ia pergi. Lagi pula, proyek itu dikerjakan oleh perusahaannya. "Hah? Kamu yakin? Kau meragukanku? Aku sudah memeriksanya 2 kali. Memang benar." Petunjuk ini sedikit mengejutkan Lin Yi. Bisa dibilang ini adalah petunjuk yang sangat penting. Namun, ia masih harus membahas hasil analisis tersebut bersama tim. Setelah mereka bertiga selesai makan, mereka mulai bekerja. He Yuan Yuan meninggalkan mobil bersama Gao Zhong Yuan dan membawa mobil Lin Yi ke kantor. Setelah mengantar kedua wanita itu ke tempat kerja dan kembali ke kantor polisi, hari sudah lewat pagi, dan Li Xianghui beserta yang lainnya telah tiba. "Ayo, kami hanya menunggumu," seru Zhang Hui. "Kau cukup cakap, ya. Kudengar kau berhasil memecahkan metode pembunuhan di ruang terkunci dalam hitungan menit. Kau pasti akan sukses," kata Gao Mingjun. "Semua ini berkat saudara Hui, saudara Zhang, dan saudara Gao." "Gu Yiran. Apakah aku bukan manusia?" Bab 1713. Jalan buntu. "Baiklah, mari kita rapat dulu." Li Xianghui berjalan ke papan tulis kecil dan menuliskan beberapa petunjuk penting di atasnya. "Saya sudah menyusunnya. Kalau ada yang ingin Anda sampaikan, silakan tambahkan. Sekarang kita bisa yakin bahwa Dujuan menyembunyikan banyak hal dari kita. Apa yang dia ketahui kemungkinan besar terkait dengan si pembunuh," kata Gu Yiran.
Kami sekarang dapat mengonfirmasi bahwa Song Deyuan telah sering berhubungan dengan Du Juan selama 3 bulan terakhir. Selain itu, tempat-tempat yang mereka kunjungi semuanya adalah daerah pegunungan. Kami dapat mengonfirmasi bahwa dia mungkin telah memikat Song Deyuan. Selain itu, saya juga menemukan hal lain. Di setiap tempat yang dikunjungi Song Deyuan, perusahaannya selalu mengerjakan proyek penggantian kamera, kata Lin Yi. Jadi, setiap upaya pembunuhan yang dilakukan si pembunuh direncanakan dengan sangat cermat. Bukan hanya kali ini saja, kali ini mereka berhasil. Dengan itu, Lin Yi berhenti sejenak. Tapi Du Juan bukanlah pembunuhnya, jadi kemungkinan besar ada orang ketiga yang hadir saat mereka berdua bepergian. Dari bukti-bukti yang ada, Song Ze dan Liu Fang kini semakin tidak mencurigakan, kata Zhang Hui. Saya tidak berpikir mereka memiliki interaksi apapun dengan Du Juan. Untuk saat ini, seharusnya begitu. Namun, jangan menyerah untuk mengikuti mereka untuk sementara waktu. Usahakan untuk tidak membuat kesalahan, kata Li Xianghui. Oke. Aku akan mengawasi mereka, kata Zhang Hui. Patah. Gao Mingjun dengan santai menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan asapnya. Satu-satunya petunjuk yang kita miliki hanyalah beberapa kamera itu. Jika kita bisa melacak alamat IP-nya, seharusnya tidak sulit untuk melacak pembunuhnya. Semua orang mengangguk. Inilah satu-satunya harapan mereka saat ini. Pada saat ini, terdengar ketukan di pintu kantor dan seorang wanita parubaya masuk. Inspektur Li, laporan Departemen Teknis sudah dikirim. Semuanya ada di sini. Baiklah, terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, Li Xianghui mengambil laporan itu dan buru-buru membukanya. Namun, ketika melihat isinya, raut wajahnya tampak muram. Apa yang telah terjadi? Alamat IP yang ditampilkan adalah perusahaan Song Deyuan. Perusahaannya. Mendengar berita ini, ekspresi orang lain berubah. Jika memang begitu, berarti orang yang memata-matai Du Juan adalah Song Deyuan dan tidak ada hubungannya dengan si pembunuh. Itu bisa dimengerti, kata Lin Yi. Untuk mencegah Du Juan berselingkuh, dia diam-diam memasang kamera di rumahnya untuk memantaunya. Ini masuk akal. Aku tidak menyangka orang tua ini begitu picik. Dia begitu perhatian pada kekasihnya. Dia bertingkah seolah-olah itu cinta sejati, kata Gao Mingjun. Namun pada titik ini, jejaknya sudah tidak ada lagi. Kata-kata Li Xianghui membuat semua orang terdiam. Bahkan jika mereka ingin menyelidikinya lebih lanjut, mereka tidak dapat menemukan apapun. Gao kecil, Zhang kecil, teruslah selidiki Song Ze dan Liu Fang. Coba cari informasi berguna lainnya, kata Li Xianghui. Yi kecil, Gu kecil, kalian berdua selidiki orang-orang di sekitar Du Juan. Jangan abaikan kerabat, teman, dan kolega mereka. Lin Yi menjawab. Saudara Li, ketika saya memeriksa informasi perusahaan mereka, saya menemukan bahwa perusahaan Song Deyuan dan sebuah perusahaan bernama Seng Ke sedang mengerjakan sebuah proyek bersama. Jika memungkinkan, saya sarankan untuk menyelidiki perusahaan ini juga. Baiklah, aku akan melakukannya, kata Li Xianghui. Tugas sudah diberikan. Semuanya, pergi dan kerjakan tugas kalian. Cobalah untuk menemukan petunjuk sesegera mungkin. Ya. Semua orang keluar kantor sambil menguap. Jelas sekali mereka kurang istirahat beberapa hari terakhir. Lin Yi masih bisa bertahan, tetapi yang lainnya tidak. Mereka akan mencari tempat tidur sebelum penyelidikan. Kakak Lin. Ketika Lin Yi keluar, dia kebetulan melihat Zhang Peng dan Zhang Zixin. Kamu mau keluar? Melihat mereka berdua berpakaian rapi, Lin Yi bertanya dengan santai. Ini kasus Tesla yang sama dengan hari itu. Hasil uji pihak ketiga sudah keluar. Mereka mengatakan tidak ada masalah dengan sistem pengereman mobil. Itu disebabkan oleh penanganan yang tidak tepat dari pemiliknya. Tidak masalah. Di mana mereka melakukan pengecekan? Pada hari kecelakaan, dia sudah mencobanya. Jelas ada yang salah dengan mobilnya. Jelas ada yang mencurigakan dalam hasil ini. Itu laporan dari Departemen Inspeksi Kualitas resmi. Pemilik mobil wanita itu keberatan, jadi dia menelepon polisi lagi. Bukankah mereka jelas-jelas masih mencoba menindasnya? Kau tidak bisa berkata begitu. Lagi pula, hasil tes resmi sudah keluar. Mungkin karena wanita itu. Zhang Peng berpikir sejenak. Mungkin itu benar-benar penipuan. Lin Yi menepuk bahu Zhang Peng dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dunia ini mungkin tidak seburuk yang Anda pikirkan, tapi juga tidak sebaik yang Anda pikirkan. Kata-kata Lin Yi membangunkan mereka. Kakak Lin, maksudmu? Tidak apa-apa asal kau mengerti. Jangan mengatakannya keras-keras, kata Lin Yi. Ayo pergi. Karena aku tidak ada kegiatan, aku akan ikut denganmu untuk melihat-lihat.
Setelah menangani kasus Song Deyuan selama beberapa hari terakhir, Lin Yi merasa sudah waktunya baginya untuk melupakan masalah itu. Baguslah. Denganmu di sini, masalahnya mungkin akan selesai dengan lancar. Kalau tidak, mereka akan mencoba berdebat lagi dengan kita. Ayo pergi dan lihat. Mereka bertiga masuk ke mobil dan melaju menuju toko Tesla 4S. Pada saat yang sama, sekelompok besar orang mengepung pintu masuk toko 4S. Selain penonton, ada juga beberapa pemilik mobil yang datang untuk membela hak mereka. Suasana bahkan lebih menegangkan daripada sebelumnya. Namun, penanggung jawab toko 4S, Li Donglin, tidak muncul. Ia malah duduk di sofa toko sambil berbicara dengan Mark. Sedangkan urusan di luar diserahkan kepada yang lain di toko. Orang-orang ini benar-benar keterlaluan. Apa mereka tidak tahu tempat mereka? Mereka masih ingin melawanku. Direktur Li, saya sungguh terkesan, kata Mark. Tanpa Anda, kami akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Li Donglin meniup kopi panas. Polisi ada di sana saat itu, dan saya masih berani membiarkan mereka melakukan pemeriksaan. Seyakin itulah saya. Saya sudah kenal para pemimpin Departemen Inspeksi Kualitas selama bertahun-tahun. Saya hanya perlu bicara sepatah kata kepada mereka untuk menangani masalah sekecil itu. Mark mengacungkan jempol padanya. Ia sangat terkesan dengan Li Donglin. Pada saat itu, petugas keamanan di toko itu berlari kecil menghampiri Presiden Li. Orang-orang di luar masih enggan melepaskannya. Mereka bilang tidak mau menerima laporan inspeksi kualitas itu dan masih ribut-ribut di luar. Menyebalkan sekali. Sepertinya mereka tidak akan merasakan sakit sampai kita memukul mereka. Li Donglin meletakkan kopinya dan berdiri. Aku akan keluar dan melihatnya. Aku yakin aku bisa mengatasinya. Kemudian, Li Donglin dan Ma keluar. Melihat keduanya keluar, warga yang datang untuk membela haknya dan menonton pertunjukan pun mengerumuninya, namun mereka dihentikan di luar oleh petugas keamanan di dalam toko. Kalian sudah selesai. Laporannya sudah keluar. Ini salah kalian karena tidak menangani mobil dengan baik. Kalian masih mau menipu kami. Apa kalian percaya 1/11 akan menuntut kalian sekarang? Bab 1714. Kurasa ada yang salah dengan mobil ini. Ada yang salah dengan laporan ini. Kau pasti telah memanipulasinya. Kami tidak akan menerimanya, kata wanita muda yang cantik itu. Kau gila. Ini laporan resmi. Bagaimana mungkin kita mengutak-atiknya? Lagi pula, aku sudah bilang pada kalian semua di sini untuk keluar dalam 3 menit. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Berhentilah menakut-nakuti kami. Jangan pikir kami takut padamu. Wanita muda yang cantik itu meletakkan tangannya di pinggang kecilnya dan menghadapi Li Donglin. Orang-orang di depan kita ini semua pemilik mobil Tesla. Mobil-mobil itu sudah banyak bermasalah sejak kami mendapatkannya. Hari ini, kami di sini untuk membela hak-hak kami. Kalau kalian tidak memberi kami penjelasan, kami tidak akan pergi hari ini. Biar ku katakan, aku tidak ingin berdebat denganmu karena kau seorang wanita. Jangan membuatku marah. Li Donglin menunjuk wanita muda yang cantik itu dan berkata, ucapkan sekali lagi. Jika kau tidak pergi dalam 3 menit, aku akan menyuruh seseorang mengusirmu. Lagi pula, kau ini cari masalah. Hati-hati atau aku akan menunjukkan apa yang terjadi. Tidak ada gunanya mengancam akan menuntut kami. Saya sudah menelepon polisi. Mereka akan segera datang. Saya yakin kita akan mendapat penjelasan hari ini. Kamu boleh bawa siapapun, percuma saja. Kami punya laporan inspeksi resmi yang menyatakan kendaraan kami tidak bermasalah sama sekali, itu sepenuhnya masalahmu, jadi berhentilah menyalahkan kami. Mobil yang kubeli sudah lunas lebih dari 900.000. Kau pikir aku mau menipumu? Apa kau sudah gila? Siapa yang tahu apa yang sedang kamu pikirkan? Sikap Li Donglin juga sangat keras kepala, tidak melunak sama sekali. Aku sudah bilang apa yang ingin kukatakan. Kamu sendiri yang urus. Jangan salahkan aku kalau nanti saatnya tiba. Bunyi bip. Tepat saat mereka tengah berdebat, sebuah mobil polisi melaju kencang. Lin Yi dan 2 orang lainnya keluar dari mobil. Ketika wanita muda yang cantik itu melihat bahwa itu adalah Lin Yi, ia segera menghampirinya. Kawan, cepat datang dan bantu kami. Dia mendapat laporan entah dari mana dan berbohong kepada kami dengan mengatakan tidak ada yang salah dengan mobilnya. Dia bahkan mengancam akan memukul kami. Jangan khawatir, aku bisa tangani ini. Melihat Lin Yi datang, sikap Li Donglin menjadi sangat melunak. Pak petugas, kita bertemu lagi. Lin Yi tidak banyak bereaksi. Dia menatap Li Donglin dan berkata, mana laporannya? Coba aku lihat. Semua laporan pemujian ada di sini.
Li Donglin menyerahkan barang-barang di tangannya dan berkata dengan percaya diri. Tidak ada masalah kualitas dengan mobil kami. Semua ini karena pengoperasiannya yang buruk. Lin Yi mengamati laporan pengujian itu cukup lama. Isinya mirip dengan apa yang dikatakan Li Donglin, yaitu menyalahkan konsumen. Selain itu, terdapat stempel merah di bawahnya, yang menandakan bahwa dokumen ini asli. Dokumen ini memang dikeluarkan oleh petugas. Lin Yi tersenyum. Orang-orang ini cukup menarik. Meskipun tertulis jelas hitam di atas putih, saya masih ragu. Saya ingin Anda ikut dengan saya ke Departemen Pemeriksaan Kualitas untuk memeriksanya kembali. Li Donglin sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Yi akan mengejarnya seperti ini. Tidak masalah, kami tidak menyembunyikan apapun, jadi tidak masalah jika kami ke sana lagi. Lin Yi menatap wanita cantik itu. Ikut aku juga. Kemudian, Lin Yi memandang Zhang Peng dan Zhang Zixin. Kalian urus sisanya. Aku akan membawa mereka berdua ke departemen terkait dan kembali ke kantor polisi setelah itu. Oke. Setelah menugaskan tugas, Lin Yi mengajak Li Donglin, wanita muda yang cantik, dan direktur teknis, Mark, untuk melakukan penilaian bersama. Dalam perjalanan, Lin Yi mengerti. Nama wanita muda yang cantik itu adalah Yang Bing, dan dia menggeluti bisnis pakaian. Suaminya adalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan, dan ia sering melakukan perjalanan bisnis. Ia jarang pulang, kecuali beberapa kali dalam setahun. Kring kring kring. Saya sedang dalam perjalanan ke Biro Pengawasan Mutu. Laporan pemeriksaan kualitas sudah keluar, tidak ada masalah sama sekali, hanya saja pihak lain bersikap tidak masuk akal. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Baiklah, jangan khawatir, pemimpin. Serahkan urusan ini padaku. Setelah menutup telepon, Li Donglin masih merasa puas dan tidak panik sama sekali. Mark diam-diam mendekati Li Donglin dan berbisik. Direktur Li, seharusnya tidak ada masalah dengan pihak teman Anda, kan? Lagi pula, para pejabatlah yang akan pergi ke sana. Saya khawatir ada kelalaian. Jangan khawatir. Kita sudah berteman selama bertahun-tahun. Tidak akan terjadi apa-apa, kata Li Donglin dengan tenang. Saya juga baru saja mengiriminya pesan WeChat dan menjelaskan masalah ini secara singkat. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Petik 2. Itu melegakan. Li Donglin tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Rencana beberapa orang untuk menipu kita mungkin gagal. Dealer Tesla kita terlalu besar untuk membiarkan beberapa preman mengintimidasi kita. Kamu boleh bilang apa saja. Polisi akan membantuku, kata Yang Bing. Kita bicarakan kebenarannya nanti saja, kata Li Donglin. Laporan resminya sudah keluar, tapi kamu masih belum percaya. Aku penasaran apa yang kamu pikirkan. Sekalipun kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang menganggapmu bisu. Suara berat Lin Yi membuat Li Donglin tidak berani mengatakan apapun lagi. Polisi muda ini memang sedikit menakutkan. Namun, cara Yang Bing memandang Lin Yi sedikit berbeda. Ia sangat jantan dan jauh lebih baik daripada suaminya. Tak lama kemudian, Lin Yi melaju ke tujuannya dan diantar ke ruang penerima tamu oleh staf terkait. Tak lama kemudian, seorang lelaki berkacamata masuk. Wajahnya tirus dan ia mengenakan kemeja putih, memancarkan aura yang sangat ramah. Berbeda dengan Li Donglin dan yang lainnya, pria berkacamata itu tidak menunjukkan rasa takut saat melihat Lin Yi. Ia hanya menjabat tangannya secara simbolis. Saya orang yang bertanggung jawab atas Departemen Pemeriksaan Kualitas, Wang Sikai. Apa yang telah terjadi? Begini. Saya rasa ada yang salah dengan laporan ini. Saya datang untuk memverifikasinya, kata Lin Yi sopan. Wang Sikai melihat laporan itu. Laporan ini diterbitkan oleh kami. Apa saja masalahnya? Dari departemenmu. Lin Yi menatap Wang Sikai dan berkata, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan mobil wanita ini? Kami sudah mengujinya dengan ketat. Bagaimana mungkin ada masalah, kata Wang Sikai. Kita sudah sering melihat hal seperti ini. Jelas sekali penyebabnya adalah pengoperasian yang tidak tepat. Ada apa dengan mobilnya? Saya sudah mengemudi selama lebih dari 4 tahun. Saya bisa mengemudikan mobil manual dan otomatis. Kemampuan saya tidak ada yang salah, kata Yang Bing. Ini hanya penilaian subjektifmu terhadap kemampuanmu, itu tidak mencerminkan levelmu yang sebenarnya, kata Wang Sikai. Lagi pula, ketika pengemudi perempuan itu mengemudi, memang ada 1 atau 2 masalah. Dan setelah penilaian kami, jelas bahwa kualitas mobil itu sendiri bukanlah masalahnya. Sebaiknya Anda mencari penyebabnya dalam diri Anda sendiri. Baiklah, berhenti bicara. Lin Yi menyela Yang Bing dan menatap Wang Sikai. Saya juga sudah mengujinya. Memang ada yang salah dengan mobil ini. Petik 2. Bab 1715.
Kamu bukan warga negara biasa. Wang Shikai menatap Lin Yi selama 5 detik penuh. Kawan, apa yang kau bicarakan? Aku ingin tahu, bagaimana kau melakukan tes itu? Saya mengujinya di halaman toko 4S. Jangan bilang kau pikir kau bisa menandingi spesialisasi kami, kata Wang Shikai dengan ekspresi tidak ramah. Dan saya pikir tindakan Anda tadi bias. Saya bahkan lebih curiga bahwa sebagai pejabat publik, Anda memiliki hubungan yang tak terkatakan dengan wanita ini. Jangan bicara omong kosong. Kita tidak ada hubungannya. Entahlah ada hubungannya, tapi kami sudah mengeluarkan laporannya. Soal masalah lainnya, kalian harus selesaikan sendiri. Terima kasih, Direktur Wang, karena telah membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Kalau tidak, masalah ini akan sulit diselesaikan, kata Li Donglin sambil tersenyum riang. Melindungi hak-hak hukum Anda adalah tugas kami. Kami tidak bisa membiarkan pihak-pihak yang berniat jahat melanggar kepentingan Anda. Kalau tidak, siapa yang berani berbisnis di masa mendatang? Tepat sekali. Semua berkat kalian. Kalau tidak ada yang lain, saya permisi dulu, kata Wang Shikai. Kalian bisa urus sisanya sendiri. Kalau perempuan ini terus mencoba menipu kalian, saya sarankan kalian langsung ke pengadilan. Oke. Aku akan tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Wang Shikai mengangguk dan berbalik untuk pergi. Sebelum Wang Shikai sempat pergi, Lin Yi menghentikannya dari belakang. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saya hanya ingin memastikan kembali. Apakah Anda mengakui bahwa Anda yang membuat laporan dan tidak ada yang salah dengan mobil itu? Ya. Apa lagi yang kamu inginkan? Tidak apa-apa. Aku baru saja merekamnya. Tidak apa-apa asalkan kamu bisa memastikannya. Ekspresi Wang Shikai berubah. Tiba-tiba ia mendapat firasat buruk. Namun, Lin Yi tidak menjelaskan banyak hal kepadanya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Chen Bingqiang. Hubungi penanggung jawab unit inspeksi kualitas untuk saya. Saya akan berada di ruang resepsionis mereka di lantai 1. Ini bukan masalah besar, tapi saya merasa ada masalah dengan laporan yang mereka keluarkan. Saya ingin mencari seseorang yang berpengetahuan untuk melakukan pemeriksaan ulang dan menerbitkan laporan baru. Ya, yang di Corning Road. Aku di lantai 1. Kayaknya kita di kamar 109. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan nanti. Lin Yi menutup telepon, dan semua orang di ruangan itu menatapnya. Siapa yang kau panggil? Tanya Wang Shikai. Kau tidak akan mengenalinya bahkan jika aku memberitahumu, jadi jangan tanya, kata Lin Yi. Apa kau masih ada urusan? Pergilah sekarang. Aku tidak membutuhkanmu lagi. Nanti saja orang lain yang mengurusnya. Pergilah. Wang Shikai merasa ada yang tidak beres. Jangan bilang kamu kenal orang-orang dari departemen kami. Entahlah, tapi temanku tahu. Soal siapa yang datang, aku juga tidak tahu, tapi dia seharusnya bisa menangani ini. Tatapan mata Wang Shikai berubah, ia merasa tak dapat melihat dengan jelas apa yang dipikirkan Lin Yi. Dia hanya seorang perwira polisi rendahan, dengan status yang bahkan tidak sebanding dengan dirinya, jadi siapa yang mungkin dia kenal? Berderak. Tepat saat mereka berdua merasa bingung, pintu ruang penerima tamu didorong terbuka dan seorang pria parubaya masuk. Melihat orang yang datang, Wang Shikai terkejut dan bergegas menghampirinya. Direktur Zhang. Dalam keterkejutannya, jantung Wang Shikai nyaris melompat keluar dari tenggorokannya. Mengapa pemimpin wakil komandan ada di sini untuk masalah sekecil itu? Kawan, perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Zhang Yakun. Ada apa? Bisakah Anda ceritakan? Zhang Yakun adalah orang yang dihubungi Chen Bingqiang dan memberitahu identitas Lin Yi. Namun, Chen Bingqiang dengan serius mengingatkannya untuk tidak mengungkap identitas Lin Yi, jadi dia memperkenalkan dirinya dengan cara ini. Kalau tidak, dengan statusnya, dia tidak akan pernah mengatakan hal itu. Bukan masalah besar, Lin Yi menunjuk Yang Bing. Dia membeli Tesla dan mendapati remnya bermasalah. Dia pergi ke bengkel 4S, tetapi mereka mengabaikannya dan bahkan mengatakan kalian telah mengeluarkan laporan yang menyatakan kendaraan itu memenuhi standar. Saya rasa ada masalah dengan laporan inspeksi dan saya ingin kalian memeriksanya kembali. Tidak masalah, mengingat keseriusan masalah ini, kami pasti akan bertanggung jawab. Zhang Yakun tersenyum pada Yang Bing, jangan khawatir, saya akan mengatur inspeksi di tempat sekarang. Laporan baru bisa siap dalam waktu setengah jam. Terima kasih atas masalahnya. Hasil dalam waktu setengah jam. Keringat dingin membasahi dahi Wang Shikai. Mendapatkan hasil dalam waktu setengah jam jelas merupakan perlakuan istimewa. Itu bukan sesuatu yang akan diterima orang pada umumnya. Lagi pula, dengan bosnya yang berbicara seperti ini, jelaslah dia menanggapi masalah ini dengan sangat serius.
Jika hasil tes baru keluar, bukankah dia akan terpapar? Li Donglin juga tercengang. Bos pihak lain telah mengambil alih masalah ini secara pribadi. Dia jelas tidak bisa menyembunyikannya lagi. Setengah jam berikutnya terasa seperti setahun bagi Li Donglin, Wang Shikai, dan Mark. Mereka tampak seperti tahanan yang menunggu hukuman mati. Sekitar 40 menit kemudian, laporan pengujian baru dibawa kembali. Pemimpin, bukan hanya remnya saja yang bermasalah, tapi juga poros transmisinya. Ini bukan masalah kecil. Mendengar ini, ekspresi Li Donglin dan Wang Shikai sangat jelek. Zhang Yakun sama saja, tetapi karena alasan yang berbeda. Laporan kedua mengungkapkan begitu banyak masalah, tetapi laporan pertama menyatakan tidak ada masalah sama sekali. Anda terus mengatakan itu masalah pemiliknya. Saya harap Anda bisa memberi saya penjelasan yang masuk akal. Mungkin kami lalai saat pemeriksaan pertama, Wang Shikai menjelaskan dengan tegas. Sebagai pejabat, apa kau tidak bisa memeriksa rem dan poros transmisi? Apa kau pikir masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan kata lalai? Lin Yi menatap Wang Shikai dengan tatapan membara, seakan ingin menatap menembusnya. Atau ada hal lain yang terjadi di sini? Perlu kujelaskan. Wang Shikai terkejut dan berjalan keluar dengan sedih. Kebenarannya sudah terungkap. Kita akan segera melaporkannya ke pengadilan. Kita harus memberi wanita itu penjelasan yang masuk akal. Saya tidak menginginkan mobil itu lagi, asalkan kamu memberi saya pengembalian uang, kata Yang Bing. Mengembalikan uang itu akan membuat mereka lolos dengan mudah, kata Lin Yi, lebih baik kau serahkan saja pada pihak berwajib, kalau tidak semua keluhanmu akan sia-sia. Bisakah kau benar-benar mengurusnya untukku? Tentu saja. Kalau tidak, hukum itu tidak akan berguna. Mata Yang Bing berbinar, terima kasih banyak. Tanpamu, kami para pemilik usaha kecil tidak akan bisa menangani ini. Lin Yi melirik Yang Bing, menyadari bahwa dia bukan warga biasa. Itu semua bagian dari pekerjaan kami. Setelah selesai berbicara, Lin Yi menatap Li Donglin, ikut aku, beraninya kau menyuap orang lain, kau tidak kekurangan keberanian. Bab 1716. Motif pembunuhan. Pada titik ini, Li Donglin tidak berani membantah. Mengesampingkan fakta bahwa dia telah melakukannya, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia tahu Lin Yi punya alasan untuk membawanya pergi. Setelah keluar, Yang Bing membungkuk pada Lin Yi berulang kali, dengan sangat antusias. Setelah mengobrol sebentar, Lin Yi membawa Li Donglin kembali. Bung, aku punya urusan pribadi yang ingin kubicarakan denganmu. Melihat tidak ada orang lain di dalam mobil, Li Donglin berkata dengan berani. Tidak ada yang perlu kita bicarakan. Soal trikmu, jangan coba-coba menggunakannya padaku. Itu tidak berguna. Semuanya bisa dinegosiasikan. Jangan terlalu yakin, kata Li Donglin. Kau tahu betapa berpengaruhnya Tesla di Zonghai, tidak perlu repot-repot dengan masalah sekecil itu, lagi pula, jangan terburu-buru menolak, kami pasti akan. Bolehkah aku menganggapnya sebagai upaya suapmu? Apa kau tidak takut hukumanmu ditambah? Li Donglin tidak menyangka Lin Yi begitu keras kepala. Karena Anda tidak setuju, saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Para pemimpin kantor pusat kami akan menangani masalah ini. Kalian sungguh hebat, meraup untung dari rakyat Huaxia, tapi tidak peduli dengan nyawa mereka. Sekalipun pemimpin kalian tidak muncul, kami akan tetap meminta pertanggungjawaban mereka. Li Donglin terkekeh dan menggelengkan kepalanya, apa yang kau katakan tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau punya nyali, katakan saja pada orang-orang Tesla. Kalau begitu aku akan menunggu mereka datang. Tak lama kemudian, Lin Yi membawa Li Donglin ke kantor cabang. Namun, ia tidak menangani masalah ini, melainkan menyerahkannya kepada Zhang Peng dan Zhang Zixin. Ini adalah kasus perdata, jadi mereka bisa menanganinya. Jika dia punya waktu, lebih baik memikirkan lebih jauh kasus Song Deyuan. Saat itu, dua mobil polisi berhenti di pintu masuk kantor polisi. Guyiran keluar dari mobil bersama lebih dari 10 orang dan berjalan masuk. Siapakah orang-orang ini? Mereka semua orang yang baru-baru ini berhubungan dekat dengan Du Juan. Saya membawa mereka kembali untuk diinterogasi. Guyiran membawa kembali lebih dari 10 orang. Lin Yi melihat sekeliling dan mendapati orang-orang ini berpakaian berbeda dan terus-menerus mengeluh. Namun sebagian besarnya disebabkan oleh rasa takut. Meskipun mereka tidak ada hubungannya dengan ini, naluri mereka tetap saja takut datang ke tempat seperti ini. Lin Yi bisa memahami hal ini. Karena ia adalah rekan Guyiran, Lin Yi tidak tinggal diam setelah kembali. Ia pergi ke ruang interogasi bersamanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang Du Juan. Waktu berlalu dengan lambat, dan tak lama kemudian, 2 jam telah berlalu. Mereka berdua menginterogasi 6 orang berturut-turut.
3 di antaranya adalah rekan kerja Du Juan, dan 3 lainnya adalah teman-temannya. Namun, ia tidak memperoleh informasi berguna apapun dari orang-orang ini. Sebagian besar percakapan hanya tentang gaya hidupnya. Pada tahap ini, informasi ini sama sekali tidak membantu. Ayo istirahat dulu sebelum lanjut. Aku agak lelah. Lin Yi mengangguk. Ia memperhatikan Gu Yiran menggosok matanya. Jelas, ia sibuk dengan hal-hal ini setelah rapat pagi tadi. Wajar jika ia lelah. Saudara Li sepertinya sudah kembali. Mari kita lihat bagaimana keadaannya. Ayo pergi. Mereka berdua berdiri dan berjalan menuju kantor Li Xianghui. Ada setumpuk dokumen tebal di atas meja. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak Song Deyuan, tetap saja banyak. Apakah kamu menemukan informasi yang berguna? Tanya Lin Yi. Jika kamu tidak tertarik untuk memeriksanya, aku akan mengambilnya malam ini. Tidak perlu repot-repot, saya sudah menemukannya, kata Li Xianghui. Rekan-rekan dari divisi investigasi bisnis mengatakan bahwa itu adalah perusahaan cangkang tanpa operasi bisnis yang substansial. Yang disebut-sebut sebagai kontrak proyek semuanya direkayasa. Mendengar berita ini, mata Lin Yi dan Gu Yiran berbinar. Dengan kata lain, Song Deyuan ditipu dalam proyek ini, kata Gu Yiran. Dengan alur pemikiran ini, motif pembunuhannya pun muncul, kata Lin Yi. Perusahaan Song Deyuan menandatangani kontrak dengan perusahaan bernama Seng ke setengah tahun yang lalu. Dalam 3 bulan pertama kontrak, tindakan Song Deyuan sangat normal, tetapi sejak bulan keempat dan seterusnya, semuanya berubah. Dugaanku, Song Deyuan menyadari masalah Seng ke selama bulan keempat, jadi si pembunuh sudah merencanakan pembunuhannya sejak saat itu. Masalahnya, kalau Song Deyuan sudah merasakan ada yang tidak beres 3 bulan lalu, dia pasti tidak akan menundanya sampai sekarang. Dia pasti akan langsung menyelesaikan masalah ini dengan Sengke. Gu kecil benar. Aku baru saja memeriksa. Bos Sengke adalah seorang pria bernama Sun Hao. Jelas tidak ada hubungan terlarang di antara mereka. Sulit untuk mengatakannya. Dia tidak perlu turun tangan sendiri untuk melakukan hal seperti ini. Dia selalu bisa menemukan seseorang. Singkatnya, dia bisa menemukan seorang wanita untuk melakukannya. Tapi wanita yang paling dekat dengan Song Deyuan adalah Du Juan. Zhang Hui bergumam dan matanya berbinar. Aku mengerti sekarang. Karena Du Juan bisa menjadi kekasih Song Deyuan, dia mungkin juga menjadi kekasih Zhang Hao. Kalau begitu, mereka seharusnya bekerja sama dan membunuh Song Deyuan. Setelah diingatkan Zhang Hui, Gao Mingjun menepuk pahanya. Setelah Du Juan dibebaskan, orang bernama Zhang Hao ini takut Du Juan akan membocorkan rahasianya, jadi ia langsung membunuhnya. Dengan begitu, tidak akan ada bukti. Itu juga tidak masuk akal, kata Li Xianghui. Du Juan tidak hadir saat Song Deyuan meninggal. Selain itu, kami telah melakukan investigasi mendalam terhadap rekan-rekannya. Setelah Du Juan menutup panggilan video dengan Song Deyuan, ia kembali ke area istirahat dan makan malam bersama rekan-rekannya. Pada saat itulah Song Deyuan jatuh dari tebing dan meninggal. Ia tidak mungkin berhasil memancing Song Deyuan ke tebing. Yang terpenting, ketika Du Juan meninggal, seseorang mengamati kondisinya melalui kamera pengawas, lalu melepas rekaman dan membiarkan gas bocor keluar, kata Gu Yiran. Soal kamera pengawas, Song Deyuan diam-diam menyembunyikannya di rumah Du Juan. Mustahil bagi Zhang Hao untuk mengetahuinya. Poin ini juga merupakan kontradiksi. Tapi jika Du Juan tidak ada hubungannya dengan Zhang Hao, apa alasan pembunuhannya? Tanya Gao Mingjun. Apa yang diketahui Du Juan sehingga si pembunuh menargetkannya? Memikirkan hal-hal ini sekarang, mungkin sulit menemukan petunjuk. Kurasa kita harus menangkap Zhang Hao ini. Dia mendirikan perusahaan cangkang untuk menipu Song Deyuan, setidaknya dia punya motif pembunuhan. Saran Zhang Hui disetujui dengan suara bulat oleh yang lainnya. Tidak peduli apapun motifnya, sangat penting untuk membawa Zhang Hao kembali untuk diadili. Ayo pergi. Ayo lakukan sekarang. Setelah mengambil keputusan, mereka berlima merapikan seragam mereka dan melaju menuju kantor Sengke. Bab 1717. Alibi yang sempurna. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka berlima berkendara ke Sengke Limited milik Zhang Hao. Kelima orang itu dikerahkan untuk menangkap 1 orang. Zhang Hao bisa dibilang target yang cukup penting. Ketika mereka sampai di gedung itu, Li Xianghui menyalakan sebatang rokok dan melirik pintu masuk gedung. Yi kecil, Gu kecil, kalian berdua naiklah. Usahakan jangan membuat yang lain khawatir dan jangan membuat keributan besar. Mengerti? Jawab mereka berdua serempak. Setelah menerima misi, mereka berdua membuka pintu dan keluar dari mobil. Mereka naik lift ke lantai 16. Begitu mereka keluar dari lift, mereka bisa melihat 2 pintu kaca besar.
Dinding di belakang pintu bertuliskan Sengke Limited, dan seorang wanita duduk di meja resepsionis. Melihat pintu lift terbuka, wanita itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh sebelum melanjutkan bermain dengan ponselnya, seolah-olah sedang menonton drama. Lin Yi dan Gu Yiran mendorong pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu. Resepsionis wanita itu meletakkan teleponnya dan berdiri untuk melihat mereka berdua. "Tuan, bolehkah saya bertanya siapa Anda?" Gu Yiran menunjukkan kartu identitasnya, "Jangan mengumumkan apapun. Katakan saja apa yang akan kutanyakan selanjutnya." Melihat orang yang datang adalah seorang polisi, resepsionis wanita itu pun tertegun dan gemetar. Jelas, ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan merasakan ketakutan yang naluriah. Siapa yang kamu cari? Di mana Zhang Hao? Bos kami pergi ke Aomen sehari sebelumnya. Dia tidak di Zonghai. Dia pergi sehari sebelumnya." Berita ini menjadi peringatan bagi mereka berdua. Karena tujuan terbunuh tadi malam. Jika Zhang Hao sudah pergi 2 hari yang lalu, maka ini akan menjadi masalah. "Siapakah orang yang membunuh Dujuan? Apakah kamu yakin Zhang Hao sudah pergi?" tanya Gu Yiran dingin. "Kamu seharusnya tahu konsekuensi berbohong kepada kami." Resepsionis wanita itu menggigil ketakutan. Saya tidak berbohong, sayalah yang memesan tiket pesawat untuk Direktur Zhang." "Baiklah, tetap di sini. Aku akan masuk dan melihat-lihat, tapi aku tidak ingin kamu menyebarkan rumor tentang apa yang baru saja terjadi. Kamu mengerti maksudku, kan?" Setelah menggugat resepsionis wanita itu, mereka berdua masuk ke perusahaan. Area kantornya lumayan. Memerlukan 1 lantai penuh, tapi tidak banyak orang di dalamnya. Tidak banyak orang di sini yang melakukan pekerjaan serius. Sama seperti resepsionis perempuan itu, mereka asyik bermain game atau menonton drama. Kemudian, mereka berdua pergi ke kantor Zhang Hao. Luasnya lebih dari 30 meter persegi. Gaya renovasinya sangat sederhana, sementara meja dan lemarinya penuh dengan dokumen. Mereka tidak menyadari adanya sesuatu yang salah. Itu jelas terlihat seperti perusahaan cangkang, gumam Lin Yi. Namun, jika dilihat dari kondisi resepsionis wanita tersebut, sepertinya kemungkinan besar Zhang Hao sudah pergi dan dia tidak akan berbohong kepada kita. Petik 2. Sebagai seorang polisi kriminal, ia menjalani pelatihan di bidang psikologi kriminal. Di mata Gu Yiran, reaksi resepsionis wanita itu sangat nyata. Kemungkinan besar dia tidak berbohong. Tentu saja, kecuali dia memiliki kemampuan akting seperti ratu film, tetapi itu tidak mungkin. Lin Yi mengangguk, dia mungkin sedang membangun alibi untuk dirinya sendiri di sini. Namun masalahnya, jika dia benar-benar tidak hadir, maka kematian Dujuan mungkin tidak ada hubungannya dengan dia, kata Gu Yiran. Lagi pula, kami sebelumnya menganalisis bahwa kecil kemungkinan seorang pembunuh menyewa orang lain untuk melakukan kejahatan semacam itu. Jika dia tidak ada di sana, lalu siapa yang membunuh Dujuan? Sulit untuk mengatakannya. Ayo kita kembali dulu dan ceritakan ini pada semua orang. Kita lihat apa pendapat Saudara Li. Ngomong-ngomong, saat kita kembali, suruh seseorang mengambil semua rekaman CCTV dari kantor Sengke. Saya akan mengaturnya saat saya kembali. Setelah berdiskusi sederhana, mereka berdua kembali turun. Kenapa cuma kalian berdua? Di mana Zhang Hao? Tanya Gao Mingjun. Gu Yiran mengangkat bahu, dia pergi sehari sebelumnya. Dia pergi ke Aomen. Dia pergi sehari sebelumnya. Li Xianghui dan 2 orang lainnya juga sangat terkejut mengetahui hal ini. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah jika Zhang Hao pergi, dia tidak akan bisa melakukan kejahatan itu. Alibi yang sempurna. Sudah larut, tidak perlu kembali sekarang. Mengenai masalah Zhang Hao, aku akan mengatur seseorang untuk menyelidiki. Kemanapun dia pergi, kita harus membawanya kembali, kata Li Xianghui. Untuk kalian, jangan lupakan tugas yang diberikan sebelumnya. Di titik ini, kalian tidak boleh melewatkan satu hal pun. Semua orang mengangguk dengan ekspresi serius. Sekalipun dia punya alibi, mereka harus menangkapnya dan menginterogasinya. Saudara Li, aku akan kembali bersamamu. Masih ada beberapa orang yang tersisa. Aku perlu mencari tahu lebih banyak tentang situasinya, kata Gu Yiran. Tidak masalah. Mereka bukan tersangka utama. Kita biarkan mereka pergi dulu. Kita panggil mereka kembali untuk diinterogasi besok. Baiklah, aku mau kembali untuk tidur. Aku lelah sekali akhir-akhir ini. Gu Yiran meregangkan badan dan berkata, memperlihatkan separuh pinggangnya. Baiklah, ayo bubar. Masalah yang dihadapi telah berakhir. Lin Yi pergi ke grup Chaoyang, tetapi dalam perjalanan, ia menelepon Qixian Zhao dan menanyakan situasinya. Dalam seminggu lagi, kapal kargo yang dikirim dari Zonghai akan tiba di Pelabuhan Panem, dan proyek ini akan hampir selesai.
Memikirkan hal ini, Lin Yi merasa ingin mengumpat. Setelah hampir setengah tahun bolak-balik, hal itu memang cukup merepotkan. Setelah menjemput Ji Qingyan, mereka berdua kembali bersama. Lin Yi pergi memasak makan malam sementara Ji Qingyan kembali bekerja. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke kantor polisi lebih awal karena masih ada beberapa orang yang tersisa dari hari sebelumnya. Ia harus melanjutkan interogasi hari ini. Ketika keduanya memasuki ruang interogasi, orang yang duduk di kursi menarik perhatian Lin Yi. Wanita itu berusia awal 30-an, mengenakan celana jin hitam ketat dan blus sifon sederhana berlengan 3/4. Riasannya tipis, dan ekspresinya agak lesu. Tetapi meski begitu, penampilannya luar biasa, hampir sebanding dengan Gu Yiran. Dia cukup cantik, Lin Yi tersenyum. Gu Yiran mengerutkan bibir, benar-benar takjub pada pria ini. Bagaimana mungkin dia mulai hanya dengan melihat wajahnya? Dujuan adalah sepupuku, kata Wang Jia dengan gembira. Polisi sudah memberitahu kalian bahwa kalian harus menemukan pembunuh sepupuku. Kalian tidak boleh membiarkan mereka lolos begitu saja. Tenang dulu. Kami sudah menyelidiki masalah ini. Kami pasti akan memberikan keadilan bagi korban, kata Lin Yi. Ceritakan tentang dirimu terlebih dahulu. Oh oke. Aku sudah di Yanjing sejak lulus kuliah, tapi pekerjaanku tidak berjalan lancar. Lagi pula, Yanjing kota yang mahal. Aku tidak bisa bertahan hidup di sana, jadi sepupuku mencari pekerjaan di Zonghai. Pekerjaan apa? Bisakah kau ceritakan lebih detail? Tanya Lin Yi lagi. Saya seorang tenaga penjualan di perusahaan Songde Yuan. Apa yang kamu lakukan di Yanjing? Bisakah kita tidak membicarakan ini? Apa yang disembunyikan? Kamu kerja di pemandian umum. Malu ngomongnya. Tidak, aku tidak pernah melakukan hal setidak senonoh itu. Berhenti. Aku mau berdebat denganmu soal ini. Bagaimana bisa pemandian umum dianggap tidak senonoh? Gu Yiran. Ini bukan inti interogasi. Bab 1718. Anda bahkan mungkin kehilangan celana dalam Anda. Wang Jia tertegun. Dia punya pikiran yang sama dengan Gu Yiran. Ini tidak ada hubungannya dengan interogasi, kan? Batuk. Gu Yiran terbatuk, kamu mulai keluar topik. Lin Yi meluruskan raut wajahnya. Mari kita lanjutkan percakapan kita sebelumnya. Apa pekerjaanmu di Yanjing? Hal ini mengejutkan Lin Yi dan Gu Yiran. Ini bukan pekerjaan biasa. Setidaknya, mereka tidak mengenal siapapun di lingkungan mereka yang melakukan hal seperti itu. Saya kurang pandai di bidang akademik, jadi saya akhirnya masuk sekolah kejuruan. Setelah lulus, saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan, jadi saya menjadi figuran. Kamu sama sekali tidak mempelajari bidang ini, bukankah itu agak berlebihan? Di industri hiburan saat ini, kamu tidak terlalu membutuhkan kemampuan akting. Cukup buka matamu lebar-lebar, cari pemeran pengganti, lalu perbaiki sedikit penampilanmu, dan selesai. Asal kamu terlihat menarik dan punya bentuk tubuh yang bagus, itu sudah cukup. Mereka berdua tetap diam. Apa yang dikatakannya masuk akal. Lin Yi mengamati Wang Jia sejenak. Di antara orang-orang biasa, penampilan dan perawakannya jelas di atas rata-rata. Namun, ia masih sedikit kurang jika dibandingkan dengan industri hiburan. Peran sebagai pemeran utama wanita kedua akan menjadi batasnya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang menantang surga seperti Ji Qingyan dan Liang Ruoxu. Ketika kamu menjadi figuran, berapa penghasilanmu? Wang Jia menggelengkan kepalanya. Dulu aku agak naif. Setelah pergi ke lokasi syuting, aku baru sadar kalau banyak cewek cantik. Keunggulanku langsung hilang, jadi aku tidak menghasilkan banyak uang. Di masa senang, aku bisa menghasilkan 3 hingga 400 yuan sehari. Di masa susah, aku tidak menghasilkan uang sama sekali, jadi kamu tidak bisa bertahan hidup di Yanjing dan datang ke Zonghai melalui sepupumu, tanya Lin Yi. Benar. Meskipun gajinya tidak tinggi, saya punya makanan dan akomodasi, yang cukup untuk menutupi sebagian besar pengeluaran saya. Jauh lebih baik daripada saat saya di Yanjing. Seberapa sering kamu berhubungan dengan Dujuan dalam 3 bulan terakhir? Tidak banyak. Kalau ada apa-apa, kami hanya saling menghubungi di WeChat. Kadang, kami pergi berbelanja dan makan bersama. Selebihnya, tidak ada kontak lain. Keduanya terdiam beberapa detik. Tidak ada yang menarik dari kesaksian Wang Jia. Tidak ada yang bisa dijadikan bukti. Lalu apakah kamu tahu tentang hubungan antara sepupumu dan Songde Yuan? Mungkin sedikit, kata Wang Jia. Karena gajinya tidak jauh lebih tinggi dari gajiku, tapi dia selalu memakai pakaian bagus dan barang-barang bagus, jadi dia pasti punya sumber penghasilan tambahan. Jadi,
Kamu tahu tentang perselingkuhannya dengan Song Deyuan, kan? Aku tahu. Tahukah kamu sejauh mana hubungan mereka? Wang Jia sedikit mengernyit, hanya hal biasa antara pria dan wanita, apalagi yang bisa. Kamu ada di mana dari jam 8 sampai jam 11 tadi malam? Saya sedang berada di kantor dalam sebuah rapat dengan rekan kerja, dan rekan kerja saya dapat memverifikasi hal tersebut. Sudah larut malam, dan kamu masih rapat. Lin Yi menatap Wang Jia dan berkata, lagi pula, Song Deyuan sudah meninggal. Kenapa kalian masih mengadakan pertemuan? Bosnya sudah meninggal, tapi masih ada putra bosnya. Dia pasti akan mengambil alih di masa depan. Lagi pula, perusahaan ini telah mendapatkan proyek besar yang pasti tidak boleh gagal, jadi tentu saja, kami harus terus bekerja, kata Wang Jia. Bahkan, pada hari itu, Bapak Song menelepon kami dan mengatakan bahwa operasional perusahaan harus tetap berjalan seperti biasa, dan beliau akan kembali ke kantor dalam beberapa hari, jadi kami tidak berani bermalas-malasan. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini untuk hari ini. Pak Polisi, Anda harus segera menemukan pembunuhnya. Bibi saya sudah dirawat di rumah sakit, dan kalau pembunuhnya tidak ditemukan, dia akan tamat. Jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Setelah menghiburnya, Gu Yiran mengirim Wang Jia keluar dan memanggil orang berikutnya masuk. Karena keduanya dalam kondisi baik, mereka menginterogasi orang-orang lainnya hingga siang hari. Apakah kamu menemukan sesuatu? Li Xianghui yang sedang makan bertanya. Tidak ada, kata Gu Yiran lemah, semuanya sia-sia. Kami sudah menemukan keberadaan Zhang Hao. Resepsionisnya benar. Dia memang telah meninggalkan negara ini. Kami telah melacak pergerakannya baik di Bandara Zonghai maupun Bandara Aomen. Dia tidak mungkin berada di Zonghai pada malam kecelakaan Dujuan. Kami yakin akan hal itu. Li Xianghui berkata. Tapi aku masih berencana membawa Zhang Hao kembali. Siapa di antara kalian yang punya waktu untuk pergi ke Aomen untuk menangkapnya? Dua kawan muda, aku akan memberimu kesempatan besar ini untuk perjalanan yang didanai, kata Zhang Hui sambil tersenyum. Putriku baru-baru ini masuk angin, dan aku tidak berencana pergi. Kalian berdua harus pergi, ini kesempatan bagus untuk membangun hubungan baik. Hubungan apa yang harus kubangun dengannya? Jangan hina seleraku, kata Lin Yi. Kamu yang pertama kali berperan sebagai korban. Masalah utamanya adalah perangkat keras dan perangkat lunak Anda tidak memadai. Buktikan saya salah. Aku akui aku memang pemarah, tapi bagaimanapun juga, aku tidak jelek, kan? Bagaimana mungkin perangkat kerasku tidak sebagus ini? Zhang Hui dan Gao Mingjun melirik Gu Yiran dan bertanya. Perangkat keras yang disebutkan Lin Yi mungkin bukan wajahmu. Saudara Gao mengerti saya. Gu Yiran. Baiklah, jangan membahas hal-hal yang tidak berguna seperti itu selama jam kerja, kata Li Xianghui. Kalian berdua libur sore ini. Kembalilah dan siapkan barang-barang kalian. Kita akan berangkat ke Aomen besok. Setelah berkemas sebentar, mereka berdua meninggalkan kantor polisi. Meskipun mereka datang ke sini untuk menangkap seseorang, mereka masih sempat meluangkan waktu untuk berjalan-jalan. Akan tetapi, berapa banyak waktu yang dapat ia pergunakan akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Malam itu, saat dia memberitahu Ji Qingyan bahwa dia akan pergi ke Aomen untuk melakukan penangkapan, Ji Qingyan sangat gembira. Rasanya seperti sedang berakting di film. Sungguh mengasyikkan. Bisakah kamu kembali seminggu lagi? Aku akan membantumu berkemas. Tidak akan memakan waktu seminggu. Aku mungkin akan kembali dalam 1 atau 2 hari. Pihak lain bukanlah penjahat keji. Menurut Lin Yi, dia bukanlah ancaman besar. Lagi pula, keberadaannya sudah terlacak. Tidak akan sulit untuk menangkapnya. Bawa ransel, itu sudah cukup. Masukkan saja apa saja. Keesokan paginya, Lin Yi dan Gu Yiran tiba di bandara. Lin Yi cukup penasaran dengan riasan wajah Gu Yiran yang jelas-jelas dibuat dengan apik. Dia mengenakan celana olahraga abu-abu muda di bagian bawah dan sepatu kets hitam di kakinya. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan kemeja baseball putih, lengkap dengan topi berkerudung dan kacamata hitam, membuat riasannya sangat mencolok. Kita nggak jadi jalan-jalan. Kenapa kamu pakai baju begini? Itu pilihanku. Kau tidak bisa mengendalikanku. Gu Yiran mengangkat kepalanya dan berkata, kamu tidak akan berjudi, kan? Jika saya melakukannya, saya akan dipecat keesokan harinya. Benar juga. Dengan keahlianmu, kalau kau benar-benar mencoba berjudi, risikonya tidak akan semudah dipecat. Kau bahkan bisa kehilangan celana dalammu. Bab 1719. Pernahkah Anda mengemudikan Tesla? Mereka berangkat tepat pukul 10 dan tiba di Aomen dalam waktu kurang dari 3 jam.
Sebagai kota perjudian yang terkenal di dunia, begitu turun dari pesawat, ia langsung merasakan kegilaan dan keterbukaan di sini. Hal ini jelas berbeda dengan sifat introvert di daratan utama. Setelah turun dari pesawat, seorang pria dan seorang wanita datang menjemput mereka. Mereka dari kepolisian Aomen. Nama pria itu Shen Guangya, dan nama wanita itu He Wanqi. Mereka sangat rendah hati dan sopan. Melihat Lin Yi, He Wanqi tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi. Bahkan jantungnya pun berdebar kencang. Tuan-tuan, jika ada yang Anda butuhkan dari kami di Aomen, silakan beritahu kami akan bekerja sama sepenuhnya. Shen Guangya berkata dengan sopan. Kami butuh mobil. Kami tidak butuh yang lain. Bisakah Anda menyediakan ini? Tentu saja, kata Shen Guangya. Pimpinan kami sudah bilang bahwa beliau ingin kami bekerja sama sepenuhnya dengan pekerjaan kalian. Selain mobil, kalian juga bisa mengajukan permintaan lain. Selama itu sesuatu yang bisa kami lakukan, kami akan mengurusnya. Tidak perlu ada yang lain untuk saat ini. Kami memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi dulu. Kalau begitu, silakan gunakan mobil kami. Selanjutnya, keempatnya masuk ke dalam Toyota Corolla yang datang menjemput mereka dan tiba di Hotel Grand Lisboa. Melihat kata-kata Grand Lisboa, Lin Yi merasakan keakraban yang aneh. Jika sebuah situs web tidak menampilkan iklan dari tempat ini, situs tersebut dianggap tidak layak menampung instruktur top. Sebagai penggemar film laga, jika dia tidak melihat iklan Grand Lisboa di situs web, dia akan menutupnya 80% dari waktu, karena menganggap situs web itu tidak memenuhi standar. Di sebelah Grand Lisboa Hotel terdapat kasino Grand Lisboa yang terkenal di Pulau Aomen. Sebagai kasino terbesar di pulau ini, tempat ini menarik wisatawan dari seluruh dunia yang datang ke sini untuk menghabiskan uang secara mewah dengan arus harian yang tak terbayangkan. Banyak sekali orang yang menjadi kaya dalam semalam, sementara yang lainnya menjadi bangkrut. Lin Yi pernah menonton film dokumenter tentang seseorang yang melompat dari atap hanya karena uang terlalu banyak. Kabarnya, individu tersebut sangat beruntung di kasino, memenangkan lebih dari 200.000 yuan. Setelah menukarkan semua chip, dia menyadari bahwa dia telah memenangkan tepat 250.000 yuan. Untuk menutupi pengeluaran lainnya, ia perlu mengeluarkan 10.000 yuan dari kemenangannya. Agar jumlahnya tetap mendekati 250.000 yuan, ia menukar 10.000 yuan dengan lebih banyak chip, karena ia yakin keberuntungannya masih bagus dan bisa dengan mudah memenangkan beberapa ribu lagi. Dengan begitu, ia akan punya uang receh untuk membeli tiket pesawat dan makanannya. Namun, keputusan kecil inilah yang membuatnya terjerumus ke dalam rawa yang tidak bisa ia hindari. Hanya dalam waktu 2 jam, dia tidak hanya kehilangan seluruh 250.000 yuan, tetapi dia juga berutang luar negeri sebesar 400.000 yuan. Setelah itu, dia melompat dari atap. Petugas Lin, petugas Gu, apakah kami akan menunggu di sini? Tanya Shen Guangya. Kita tidak ingin memberitahu orang itu tentang hal ini. Kita harus menanganinya dengan cara yang tenang. Gu Yiran melirik hotel di sebelahnya. Menurut informasi yang kami peroleh, Zhang Hao menginap di hotel ini. Kita hanya perlu menunggu di sini dan menangkapnya segera setelah dia muncul. Petik 2. Oke. Mereka berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Misi mereka adalah bekerja sama dengan mereka. Mereka akan melakukan apapun yang mereka katakan. Tidak perlu memberikan saran lain. Gu Yiran menatap keluar jendela dengan serius. Lin Yi membuka jendela dan bermain game sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Dia sama sekali tidak terlihat seperti datang untuk menangkap penjahat. Gu Yiran balas menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Ia sudah terbiasa dengan sikapnya yang seperti ini. Pada saat ini, sebuah Tesla biru perlahan melaju ke sisi Lin Yi. Pemilik mobil membuka jendela dan menjulurkan kepalanya. Bung, kamu pernah naik Tesla? Lin Yi tercengang. Berkat kasus Yang Bing, Lin Yi jadi tahu banyak tentang Tesla. Nilai mereknya hampir sama dengan BMW. Kalau Anda mengendarai Tesla, orang-orang akan mengira pemiliknya kaya. Setelah Lin Yi selesai berbicara, pemilik mobil pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia pamer sambil naik Tesla. Apa dia meremehkan Toyota kecilku? Ini hanya kebetulan. Petugas Lin, jangan marah. He Wanqi mencoba menenangkan suasana. Itu masalah kecil. Kita juga punya banyak orang yang suka pamer. Aku sudah terbiasa. Saya harap itu tidak memberi kesan buruk padamu. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir. Pada saat itu, sebuah Tesla lain melaju. Tesla itu tidak berhenti. Malah, ia bergerak perlahan. Bung, kamu pernah naik Tesla. Dengan itu, pemiliknya pergi lagi. Sialan, ini keterlaluan. Kenapa ini terjadi 2 kali berturut-turut?
Gu Yiran juga sedikit mengernyit. Apakah benar-benar perlu bertindak seperti ini saat mengendarai Tesla? Jika saya tahu akan seperti ini, saya akan membeli mobil super saja. Sejak kapan merek jelek seperti Tesla bisa menonjol dan pamer? Tepat saat Lin Yi melampiaskan kekesalannya, sebuah Tesla berwarna merah muda melaju lewat, bergerak perlahan tanpa henti. Tampan, apakah kamu pernah mengendarai Tesla sebelumnya? Jangan pamer, sialan, aku sudah mengendarainya, pergi sana. Lin Yi mengumpat dengan tidak sabar. Tanpa diduga, pengemudi wanita itu tidak marah, malah menatap Lin Yi dengan penuh semangat. Bagus sekali, cepat beritahu aku di mana remnya, bagaimana caranya menghentikan mobilnya. Cepat, cepat, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Petik 2. Lin Yi. Gu Yiran. Pada saat itu, mereka mendengar suara. Mereka mendongak dan melihat bahwa itu adalah Tesla pertama yang bertabrakan dengan mobil di depan. Siapapun yang membeli mobil bodoh ini akan menderita. Setelah mengeluh, yang lain juga tak berdaya. Mereka hanya bisa berharap orang lain tidak akan membeli mobil merek ini lagi. Siapa yang tahu kapan sesuatu akan terjadi lagi? Beberapa dari mereka duduk di dalam mobil sepanjang sore. Sesekali, mereka keluar untuk meregangkan badan sebelum kembali ke mobil untuk melanjutkan pekerjaan. Pekerjaan semacam ini tidak ada apa-apanya bagi mereka. Itu sudah biasa. Sekitar pukul 8 malam, mereka bertiga membeli makanan dan makan malam. Pada saat yang sama, semakin banyak orang mulai datang dan pergi. Mereka berjalan menuju kasino berkelompok sambil tertawa. Kebanyakan dari mereka adalah wisatawan dari berbagai penjuru dunia yang ingin merasakan adat istiadat setempat. Targetnya sudah muncul. Gu Yiran tiba-tiba berkata. Mereka bertiga langsung bersemangat dan melihat keluar. Di mana dia? Saya baru saja melihatnya keluar dari mobil dan berjalan masuk ke kasino. Sambil berbicara, Gu Yiran membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Lin Yi tidak membuang waktu. Dia tidak bisa berlama-lama. Jika dia kabur, kasus ini akan sulit ditangani. Mereka berempat bergegas mengikutinya masuk. Mereka melihat sekeliling, mencari jejak Zhang Hao. Namun, kasino itu penuh sesak. Menemukan Zhang Hao di antara kerumunan itu tak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Jangan buang waktu, ayo kita berpencar dan cari, tapi hati-hati, jangan sampai ketahuan, kata Lin Yi dengan suara rendah. Bab 1720. Aura seorang superior. Beberapa dari mereka mengangguk dan berpisah untuk mencari Zhang Hao di kasino. Kasino itu lebih besar dari yang dibayangkan Lin Yi, dan interiornya sangat. Lin Yi tidak tertarik dengan hal-hal ini. Dia melihat ke depan dan ke belakang, mencoba temukan Zhang Hao. Namun, setelah lama mencari, dia tidak menemukan apapun. Lin Yi sedikit mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah dia menyadarinya? Setelah berpikir lama, Lin Yi merasa itu tidak mungkin. Latar belakangnya relatif bersih, jadi kecil kemungkinannya ia memiliki kemampuan kontra pengawasan sekuat itu. Terlebih lagi, mereka sangat berhati-hati, jadi sangat kecil kemungkinannya ia menemukannya. Setelah mencari sekitar setengah jam, Lin Yi dan ketiga rekannya berkumpul kembali. Dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka tidak menemukan Zhang Hao. Lantai 2 itu apa? Apa itu area tingkat tinggi? Tanya Lin Yi. Ya, kata Shen Buangya. Jika tersangka memang punya harta, kemungkinan besar dia pergi ke lantai 2, karena kebanyakan orang yang nongkrong di lantai 1 adalah turis. Mereka tidak menghabiskan banyak uang. Kata-kata Shen Buangya mengingatkan mereka tentang uang. Semua uang Song Deyuan ada di tangan Zhang Hao, dan dengan kekayaannya saat ini, wajar saja jika dia naik ke lantai 2 untuk berjudi. Kalian berdua tetap di bawah. Kita akan naik dan memeriksanya. Kalau ada kabar lain, kita akan saling menghubungi lewat telepon, kata Lin Yi. Setelah menugaskan tugas, Lin Yi dan Gu Yiran berjalan ke lantai 2. Gu Yiran melihat sekelilingnya dengan hati-hati, tidak ingin melewatkan apapun. Bersikaplah lebih alami, jangan bertingkah seperti pencuri, Lin Yi mengingatkan. Apakah aku terlihat seperti itu? Bagaimana menurutmu? Gu Yiran tidak membantah. Ia tahu ia sedikit gugup, jadi ia menyesuaikan postur tubuhnya dan berjalan ke lantai 2 bersama Lin Yi. Tuan, Nyonya, apakah kalian berdua akan naik ke lantai 2? Di tengah perjalanan, seorang wanita cantik berkaki panjang mengenakan congsam membungkuk dan tersenyum pada mereka berdua. Lin Yi mengangguk dengan tenang. Hal-hal semacam ini tidak ada artinya baginya. Dia bahkan tidak berakting saat ini. Yah, menurut peraturan kasino kami, kalau kamu mau masuk ke lantai 2, kamu harus melalui verifikasi dana. Gu Yiran panik. Dia tidak menyangka kasino punya aturan seperti ini.
Penghematan lebih dari 1 juta sudah cukup. Gu Yiran sangat gugup hingga tangan dan kakinya berkeringat. Ia hanya punya 20.000 yuan di kartunya. Bahkan jika Lin Yi lebih kaya, uang di tangan mereka tidak akan melebihi 100.000 yuan. Dari mana mereka bisa mendapatkan 1 juta yuan? Apakah ini akan mengekspos mereka? Hah, jadi cuma 1 juta yuan. Kamu bikin aku takut. Lin Yi menyerahkan kartu banknya, dan wanita cantik berbusana Chongsam menerimanya sambil tersenyum. Kata sandinya 000000, periksa sendiri. Silakan tunggu sebentar, Tuan dan Nyonya. Di tangan si cantik berbusana Chongsam itu ada sebuah mesin yang terlihat seperti mesin pos. Dia menggesek kartu bank dengan ringan di atasnya. Saat keseimbangan itu ditampilkan, matanya melebar dan dia merasa sedikit pusing. Ini angka yang gila. Apakah saya memenuhi syarat untuk naik sekarang? Ya. Si cantik berbusana Chongsam itu tampak jauh lebih sopan. Saat berbicara, ia membungkuk lebih rendah lagi. Jurang yang terjal pun terlihat jelas. Bahkan tatapannya pada Lin Yi pun semakin bergairah. Pak, ini kartu saya. Kalau ada yang butuh bantuan, jangan lupa telepon saya. Baiklah, sampai jumpa. Hati-hati. Si cantik berbusana Chongsam mengangkat alisnya dan memperhatikan Lin Yi pergi. Kamu punya 1 juta di kartumu, tanya Gu Yiran. Apakah wanita itu yang memberikannya padamu? Wanita yang mana? Wanita yang membelikanmu mobil di Yuhang. Oh, kau sedang membicarakan dia. Lin Yi menatap Gu Yiran dan berkata, jangan bilang kau pikir aku sekaya ini karena aku berhubungan dengan wanita kaya, apalagi, tanya Gu Yiran, kalau kau sekaya ini, kenapa kau masih jadi polisi, tidak bolehkah aku di sini untuk merasakan hidup, tanya Lin Yi. Kalian terlalu berpikiran sempit. Kalian sama sekali tidak bisa memahamiku. Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak percaya orang kaya bisa melakukan pekerjaan seburuk itu. Dari kata-katamu aku tahu kau bukan orang baik, ini namanya melayani. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di lantai 2. Mereka menyadari bahwa lantai 2 itu setengah ukuran lantai pertama, tetapi jauh lebih mewah dalam segala hal. Suasananya sama sekali tidak berisik. Terlebih lagi, orang-orang yang muncul di sini berpakaian jauh lebih mewah daripada orang-orang di lantai pertama. Mereka memasang taruhan antara 1 hingga 200.000 yuan setiap kali. Jelas mereka menghabiskan banyak uang. Tepat ketika mereka berdua masuk dan hendak mencari Zhang Hao, mereka tiba-tiba melihat 2 pria berjas berdiri di depan mereka. Kemunculan 2 pria berjas itu membuat Lin Yi dan Gu Yiran tertegun sesaat. Dilihat dari penampilan dan pakaian mereka pasti staf kasino. Namun, kemunculan mereka yang tiba-tiba memberinya firasat buruk. Ada apa? Tanya Lin Yi lembut. Dia lebih berpengalaman daripada Gu Yiran dalam menangani masalah seperti itu. Tuan, Nyonya, ketika kita berada di lantai pertama tadi, saya melihat ada banyak kejanggalan dalam perilaku Anda. Sekarang, saya ingin melakukan penggeledahan badan untuk memastikan keselamatan para wisatawan dan kasino. Lin Yi mengangkat sebelah alisnya ke arah mereka berdua. Dana kami sudah diverifikasi saat kami memasuki tempat ini. Sekarang, Anda ingin menggeledah kami. Saat ini, Lin Yi bukan lagi seorang polisi, melainkan seorang atasan yang tampak galak dan menatap kedua petugas keamanan itu dengan tatapan merendahkan. Di bawah auranya yang kuat, mata kedua pengawalnya berkedip-kedip, tidak berani menatap matanya. Bukan hanya kedua penjaga keamanan itu, bahkan Gu Yiran pun menyadari perubahan aura Lin Yi. Saat itu, ia merasa Lin Yi bukan lagi seorang polisi, melainkan seorang pengusaha besar. Temperamen itu tampaknya bukan akting. Seolah-olah dia memang sudah seperti itu sejak dulu. Setidaknya, dia tidak memiliki kemampuan untuk berpura-pura meyakinkan. Maaf, kami hanya mengikuti aturan, dan kami harap Anda bisa bekerja sama dengan kami. Kalau mau menyelidiki, silakan saja, tapi kirim orang yang berwenang. Jabatan kalian terlalu rendah, jangan turunkan status saya. Gu Yiran sangat gugup. Dia dan Lin Yi membawa senjata. Jika orang-orang ini menggeledah mereka pasti akan ketahuan. Tetapi jika mereka menolak, akan terjadi konflik. Terjebak dalam dilema, apakah mereka bisa lolos dari situasi saat ini atau tidak, sepenuhnya bergantung pada Lin Yi. Maaf, Tuan, tapi ini pekerjaan kami, dan kamilah yang harus melakukan inspeksi. Lin Yi mengangkat bahu sambil tersenyum dan menatap mereka berdua dengan tatapan main-main. Kalau kalian tidak bisa menemukan apapun tentangku, kalian berdua harus tahu konsekuensinya. Menjebak seseorang yang tidak mampu kalian sakiti bukanlah tindakan yang bijaksana. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu,
Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.